Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Paradila. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM 231210066. Baiklah, saya berasal dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengembangan kurikulum. Nah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang berarti berlari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dan garis start sampai finish. Nah, selanjutnya istilah kurikulum ini digunakan dalam dunia pendidikan dan mengalami perubahan makna sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang ada pada dunia pendidikan. Secara garis besar, kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat materi, pendidikan, dan pengajaran yang diberikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai. Menurut OMT Syaibani, kurikulum merupakan suatu jalan terang yang dilalui pendidik terhadap peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Terjadinya perluasan jangkauan kurikulum di zaman modern terlihat dari definisi yang dikembangkan Hasan Langgung, bahwasannya kurikulum merupakan sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan sekolah untuk peserta didiknya di dalam maupun di luar sekolah dengan maksud menolongnya agar dapat berkembang secara menyeluruh di semua aspeknya dan mengubah tingkah laku mereka dengan tujuan-tujuan pendidikan. Jadi kesimpulan dari pembahasan pertama adalah kurikulum itu rencana dan pengaturan yang berisi tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan. Nah, yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, Sukmadinata menyatakan prinsip pengembangan kurikulum itu terbagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan kurikulumnya secara umum. Prinsip pengembangan kurikulum secara umum itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, prinsip kepraktisan atau efisien, dan yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Nah, prinsip-prinsip ini adalah lanskap yang kuat untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip umum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau prinsip kesesuaian. Nah, prinsip relevansi adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu informasi, tindakan, atau keputusan harus memiliki hubungan langsung dan bermanfaat terhadap tujuan atau konteks tersebut. Prinsip ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti akuntansi, pendidikan, komunikasi, dan hukum. Nah, adapun tujuan dari prinsip relevansi itu yaitu bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan pengguna informasi. Nah, dalam konteks akuntansi, pendidikan, atau komunikasi, prinsip ini membantu dalam yang pertama, mendukung pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Yang keempat, mencegah overload informasi. Nah, yang selanjutnya itu ada manfaat tentang prinsip relevansi. Yang pertama, membantu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas atau komunikasi. Yang ketiga, meningkatkan fokus dan prioritas. Dan yang terakhir, mendukung evaluasi dan analisis yang akurat. Adapun fungsi prinsip relevansi memiliki beberapa fungsi dalam berbagai bidang, terutama yang tadi yang saya jelaskan dalam akuntansi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Nah, ada beberapa fungsi utamanya, yaitu yang pertama mendukung pengambilan keputusan yang tepat, yang kedua
memastikan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, menghindari overload informasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas laporan dan analisis. Dan yang terakhir, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan. Adapun macam-macam prinsip relevansi, yaitu yang pertama relevansi dalam akuntansi, yang kedua relevansi dalam komunikasi, yang ketiga relevansi dalam pendidikan, dan keempat relevansi dalam penelitian dan ilmu pengetahuan, dan yang kelima relevansi dalam pengambilan keputusan. Adapun ciri-ciri prinsip relevansi yaitu berkaitan langsung dengan tujuan. Apa yang dimaksud dengan berkaitan langsung dengan tujuan, yaitu informasi yang diberikan harus memiliki langsung dengan permasalahan atau keputusan yang sedang dihadapi. Contoh, dalam bisnis, laporan keuangan harus berisi data yang mempengaruhi kinerja perusahaan, bukan sekedar data umum. Nah, yang kedua, memiliki nilai prediktif dan umpan balik. Informasi relevan dapat digunakan untuk memprediksi kejadian di masa depan, nilai prediktif. Nah, yang ketiga yaitu tepat waktu. Informasi harus tersedia pada saat dibutuhkan agar tetap berguna dalam pengambilan keputusan. Contohnya, data keuangan perusahaan harus disajikan sebelum rapat strategi, bukan setelahnya. Yang keempat yaitu dapat dipahami dengan mudah. Informasi yang relevan harus disusun dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti oleh penerima. Contoh, laporan bisnis yang terlalu rumit bisa kehilangan relevansinya jika sulit dipahami oleh manajemen. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh prinsip relevansi dalam berbagai bidang. Yaitu yang pertama dalam bidang akuntansi dan keuangan, yang kedua dalam komunikasi, yang ketiga dalam pendidikan, yang keempat dalam pengambilan keputusan bisnis, dan yang kelima dalam jurnalisme dan media. Yang kedua yaitu prinsip kontinuitas atau prinsip yang berkesinambungan. Prinsip kontinuitas itu adalah konsep yang menyatakan bahwa suatu sistem atau proses akan terus berlangsung secara berkesinambungan tanpa mengalami perubahan mendadak atau terputus. Prinsip ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika atau mekanika fluida, ekonomi, pendidikan, hingga manajemen. Adapun tujuan dari prinsip kontinuitas adalah untuk menjaga stabilitas dan konsistensi dalam suatu sistem. Adapun manfaatnya yaitu memastikan kelangsungan suatu proses atau sistem. Yang kedua, mengurangi gangguan dan risiko ketidakstabilan. Nah, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi prinsip kontinuitas. Adapun fungsinya yaitu landasan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, dasar untuk menghindari perubahan mendadak yang dapat mengganggu sistem. Yang ketiga, mekanisme untuk mempertahankan kelangsungan proses dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, itu termasuk fungsi-fungsi dalam prinsip kontinuitas. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam prinsip kontinuitas. Yang pertama, kontinuitas dalam mekanika fluida. Prinsip yang menyatakan bahwa aliran fluida ini dalam suatu sistem harus tetap konstan. Yang kedua, kontinuitas dalam ekonomi. Apa yang dimaksud kontinuitas dalam ekonomi? Itu berkaitan dengan kesinambungan pertumbuhan ekonomi tanpa gangguan signifikan. Nah, yang ketiga, kontinuitas dalam pendidikan. Itu menjaga kesinambungan proses pembelajaran agar tidak terganggu. Nah, yang terakhir, kontinuitas dalam manajemen. Itu menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi tetap berjalan dengan baik tanpa hambatan. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri prinsip kontinuitas. Adapun beberapa ciri-ciri tentang prinsip kontinuitas yaitu yang pertama, berlangsung terus-menerus tanpa jeda yang signifikan. Mengutamakan stabilitas dan keberlanjutan. Yang kedua, mencegah perubahan mendadak yang bisa mengganggu sistem. Yang ketiga, berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dalam jangka panjang. Nah, adapun contoh-contoh prinsip kontinuitas yaitu yang pertama, dalam mekanika fluida, hukum kontinuitas yang menyatakan bahwa kecepatan fluida meningkat jika luas penampung
berkurang, seperti air yang keluar dari selang yang dipersempit. Nah, yang kedua itu dalam ekonomi. Suatu perusahaan menjaga produksi dan distribusi barang secara konsisten agar tidak terjadi gangguan pasokan. Nah, yang terakhir dalam pendidikan. Kurikulum yang dirancang secara berkelanjutan tanpa perubahan mendadak yang dapat membingungkan siswa dan guru. Nah, yang ketiga yaitu prinsip fleksibilitas. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas? Prinsip fleksibilitas adalah konsep yang menekankan pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan tanpa kehilangan efektivitas dan tujuan utama. Prinsip fleksibilitas memungkinkan suatu sistem, organisasi, atau individu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang dinamis dan menghadapi tantangan dengan solusi yang inovatif. Prinsip fleksibilitas yaitu kurikulum itu harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Di sini dan di tempat lain, bagi peserta didik memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Nah, di samping itu, peserta didik harus diberi kebebasan dan memilih program pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan, dan lingkungan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa suatu sistem atau individu dapat merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat prinsip fleksibilitas. Yang pertama, mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan dan motivasi. Nah, adapun ciri-ciri prinsip fleksibilitas yaitu tidak kaku, tidak terikat pada aturan atau prosedur yang terlalu ketat. Yang kedua, berorientasi pada solusi, yaitu mampu mencari berbagai alternatif dalam menghadapi tantangan. Yang ketiga, respon cepat terhadap perubahan, yaitu mampu merespon dinamika dengan keputusan yang cepat dan tepat. Nah, yang terakhir yaitu mendukung inovasi, memungkinkan eksperimen dan eksplorasi ide-ide baru. Nah, adapun contoh prinsip fleksibilitas yaitu yang pertama dalam dunia kerja. Perusahaan menerapkan sistem kerja hibrid yang memungkinkan karyawan bekerja dari rumah maupun kantor. Nah, yang kedua dalam pendidikan. Sekolah menerapkan metode pembelajaran daring dan luring secara bersamaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga yaitu dalam bisnis. Sebuah restoran mengubah model bisnisnya dengan menyediakan layanan pesan antar saat terjadi perubahan tren konsumen. Nah, yang terakhir yaitu dalam teknologi. Penggunaan software yang dapat diperbarui disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu prinsip praktis atau efisien. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip praktis atau efisien? Nah, prinsip efisien atau praktis adalah berhubungan dengan perbandingan antar hasil yang dicapai dengan usaha yang dijalankan atau biaya yang dikeluarkan. Dalam pengembangan kurikulum, prinsip efisiensi harus mendapat perhatian, termasuk efisiensi segi waktu, tenaga, peralatan, dan biaya. Efisiensi waktu perlu direncanakan kegiatan belajar mengajar peserta didik agar tidak banyak membuang waktu di lembaga pendidikan. Efisiensi penggunaan tenaga dan peralatan perlu ditetapkan jumlah minimal peserta didik yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dan cara menentukan jumlah pendidik yang dibutuhkan. Dengan mengusahakan tercapainya berbagai segi efisiensi yang saya jelaskan tadi, diharapkan dapat dicapai efisiensi dalam pembiayaan pendidikan. Nah, adapun tujuan prinsip praktis atau efisien yaitu pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Yang selanjutnya yaitu manfaat prinsip praktis atau efisien. Nah, yang pertama, menghemat waktu dan energi. Dengan cara yang lebih praktis, pekerjaan bisa diselesaikan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, mengurangi biaya dan sumber daya.
Prinsip efisiensi membantu dalam menghindari pemborosan bahan atau uang. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil. Dengan metode yang efisien, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik tanpa kesalahan yang tidak perlu. Nah, yang terakhir yaitu mempermudah penyelesaian masalah. Prinsip praktis atau efisien memungkinkan penyelesaian masalah dengan solusi yang lebih sederhana. Nah, adapun fungsi prinsip praktis atau efisien yaitu yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua menghindari pemborosan, yang ketiga meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir mempermudah proses kerja. Adapun macam-macam prinsip praktis atau efisien, yang pertama efisiensi waktu, mengatur waktu dengan baik agar pekerjaan lebih cepat dan selesai. Yang kedua, efisiensi biaya, yaitu menghemat pengeluaran tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga, efisiensi tenaga. Yang keempat, efisiensi proses. Dan yang kelima, yaitu efisiensi sumber daya. Nah, adapun ciri-ciri tentang prinsip efisiensi atau praktis, yaitu cepat dan tepat, tidak berbelit-belit dalam menyelesaikan suatu tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, meminimalkan kesalahan, menghindari langkah-langkah yang bisa menyebabkan kesalahan atau pemborosan. Nah, yang ketiga, sederhana dan mudah diterapkan, tidak rumit dalam penerapannya. Dan yang terakhir, berorientasi pada hasil, mengutamakan efektivitas dan kualitas hasil akhir. Nah, adapun contoh prinsip praktis atau efisien yaitu yang pertama dalam dunia kerja, yang kedua dalam dunia pendidikan, yang ketiga dalam dunia bisnis, dan yang keempat dalam dunia teknologi. Nah, yang terakhir yaitu prinsip efektivitas. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip efektivitas? Prinsip efektivitas adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Jika dalam aspek mengajar guru masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dan materi atau pembelajaran. Nah, adapun tujuan prinsip efektivitas yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas dalam organisasi atau individu. Yang kedua, memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan. Yang ketiga, mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Nah, yang terakhir yaitu mempermudah pencapaian hasil yang optimal dengan usaha semaksimal mungkin. Nah, adapun manfaat prinsip efektivitas yaitu yang pertama menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kualitas kerja dan hasil yang dicapai. Yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas dalam bekerja. Nah, yang terakhir memastikan penggunaan sumber daya yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Nah, adapun fungsi prinsip efektivitas yaitu yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua menekankan biaya dan sumber daya, yang ketiga meningkatkan daya saing, dan yang keempat yaitu efektivitas operasional. Nah, adapun ciri-ciri prinsip efektivitas yaitu berorientasi pada hasil, itu yang pertama. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya yang optimal. Yang ketiga, mudah diukur. Hasil efektivitas dapat dievaluasi berdasarkan pencapaian yang nyata. Yang keempat yaitu fleksibel dan adaptif. Yang kelima yaitu efisiensi dalam pelaksanaan. Nah, adapun contoh prinsip efektivitas yaitu yang pertama dalam dunia pendidikan. Contohnya, seorang guru menggunakan metode pembelajaran interaktif yang membantu siswa lebih memahami materi dengan lebih cepat dan efisien. Yang kedua, dalam perusahaan. Sebuah perusahaan mengimplementasikan teknologi otomatisasi dalam produksi untuk meningkatkan output dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, yaitu dalam kehidupan sehari-hari.
Contohnya, seseorang menggunakan aplikasi manajemen waktu untuk meningkatkan produktivitas, menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Nah, yang terakhir yaitu dalam organisasi. Contohnya, sebuah tim proyek menerapkan strategi kerja kolaboratif yang memungkinkan tugas selesai tepat waktu dengan hasil optimal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam prinsip khusus. Prinsip khusus berhubungan dengan prinsip yang hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu dan pada situasi tertentu saja. Prinsip khusus ini lebih mengarah pada prinsip digunakan pada saat pengembangan kurikulum yang secara khusus, yaitu tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Misalnya, pada salah satu jenis dan jenjang pendidikan yang ada dengan jenis dan jenjang pendidikan yang lainnya memiliki karakteristik yang berbeda pada beberapa aspek-aspeknya. Prinsip yang khas yang mana prinsip ini sesuai dengan situasi dan kondisi di tempat serta karakteristik dari jenis dan jenjang pendidikannya tersebut. Prinsip pengembangan kurikulum dikemukakan oleh Sukmadinata dan Mukhlis pada tahun 2000, yaitu yang pertama prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. Apa sih maksudnya? Nah, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pendidikan adalah dasar atau pedoman yang digunakan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pendidikan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pendidikan berjalan secara efektif dan efisien untuk membentuk individu yang berkualitas. Nah, yang kedua yaitu prinsip berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Prinsip berkenan dengan pemilihan isi pendidikan adalah pedoman dalam menentukan materi atau kurikulum yang akan diajarkan agar sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan peserta didik. Prinsip ini memastikan bahwa isi pendidikannya itu relevan, bermakna, dan efektif dalam membentuk kompetensi serta karakter peserta didik. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Nah, prinsip ini adalah pedoman yang digunakan oleh pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran agar efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip yang berkenan dengan media dan alat pembelajaran. Nah, prinsip ini adalah pedoman dalam pemilihan, penggunaan, dan pengelolaan media serta alat yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecocokan metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua, metode atau teknik belajar mengajar bisa memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa. Yang ketiga, metode atau teknik belajar mengajar bisa memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Nah, yang keempat, metode atau teknik belajar mengajar dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Nah, yang kelima, metode atau teknik belajar mengajar mampu mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau bahkan kedua-duanya. Nah, yang terakhir yaitu prinsip yang berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, prinsip ini adalah pedoman yang digunakan dalam menentukan cara, teknik, dan instrumen penilaian untuk mengukur pencapaian belajar peserta didik secara adil dan akurat. Dalam merencanakan suatu penilaian, hendaknya memperhatikan bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes, apakah tes tersebut terbentuk uraian atau objektif. Nah, berapa banyak tes yang perlu disusun, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.